Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini kami akan membahas mengenai sistem sirkulasi. Yang pertama, saya Novita Aulia Fahrina sebagai pemateri ketiga presentasi siang hari ini. Kemudian ada Nafira Rahmawati sebagai pemateri kedua dan Ira Rizwana dengan NIM 027 sebagai pemateri keempat dan Fitri Setiawati sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Fitri Setiawati, kepada Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Yang pertama, sistem sirkulasi adalah sistem yang bertindak sebagai transportasi berbagai zat yang masuk dan keluar dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia berupa sistem peredaran darah dan sistem limfa. Sistem peredaran darah adalah sistem yang tersusun tiga hal utama. Yang pertama, darah sebagai medium transportasi. Yang kedua, jantung sebagai penompang darah. Yang ketiga, pembuluh darah sebagai saluran darah. Sistem peredaran darah manusia bersifat satu, tertutup karena darah selalu mengalir dalam pembuluh. Dua, bersifat ganda karena darah beredar melewati jantung dua kali. Yang pertama, darah. Darah adalah jaringan ikatan yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah matriks cair atau plasma darah dalam bentuk koloid. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Fungsi utama darah, yaitu 1. Mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut sari-sari makanan. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Yang keempat, mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. 5. Mengatur pH dan suhu tubuh. 6. Melawan penyakit. Penyusun jaringan darah antara lain yaitu 1. Plasma darah sekitar 55%. Yang kedua, sel-sel darah sekitar 45% terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang selanjutnya yaitu plasma darah. Plasma darah adalah bagian cair darah yang terdiri dari air sekitar 90%, kemudian protein plasma darah yang berupa A. Albumin sebagai osmoregulator. Yang kedua, B. Globulin sebagai penghasil antibodi. C. Fibrinogen sebagai pembeku darah. Kemudian ketiga, antibodi, yaitu zat yang dihasilkan globulin. 4. Zat makanan dan mineral seperti glukosa. 5. Sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Fungsi plasma darah, yaitu 1. Mengatur tekanan osmotik darah. 2. Mengangkut sari-sari makanan. 3. Mengangkut sisa metabolisme. 4. Mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Kemudian ada serum. Serum adalah plasma darah yang tidak mengandung protein plasma fibrinogen. Kemudian ada antibodi yang dihasilkan oleh globulin yang berfungsi untuk mengenali dan mengikat antigen atau benda asing tertentu. Kemudian ada eritrosit atau sel darah merah, yaitu 1. Membentuk kepingan bikonkav tidak berinti dengan diameter 8 mikrometer dan tebal 2 mikrometer. Yang kedua, mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah. Kemudian ada hemoglobin atau Hb, adalah protein pigmen merah darah yang tersusun atas zat protein berupa globin dan zat non-protein berupa hemin yang mengandung zat besi atau Fe. Kemudian ada fungsi hemoglobin, yaitu mengangkut oksigen
atau oksihemoglobin dan mengangkut karbon dioksida yaitu karbaminohemoglobin. Kemudian kadar eritro dalam darah ditentukan oleh 1. Usia. Orang dewasa memiliki eritrosit lebih banyak dari anak-anak. Yang kedua, jenis kelamin. Pria memiliki eritrosit lebih banyak dari wanita. 3. Lingkungan. Orang yang tinggal di daratan tinggi memiliki lebih banyak eritrosit dari orang yang tinggal di daratan rendah. Kemudian ada eritropoiesis adalah proses pembentukan yang terjadi pada sumsum tulang belakang yang diatur oleh hormon eritropoietin. Kemudian ada skema eritropoiesis. Bisa dilihat pada gambar. Kadar hemoglobin makin lama makin bertambah, sampai inti sel terdesak menjadi retikulosit. Retikulosit kemudian dilepas dan berkembang setelah 1-2 hari menjadi eritrosit. Eritrosit memiliki masa hidup sekitar 120 hari dan yang sudah tua akan dirombak oleh hati. Kemudian leukosit atau sel darah putih. 1. Bentuk dapat berubah-ubah dengan ukuran 10-12 mikrometer memiliki inti. Kedua, tidak mengandung warna atau bening. 3. Dapat bergerak secara ameboid dan dapat melakukan diapesis atau menembus kapiler darah. Kemudian ada fungsi leukosit adalah melindungi tubuh dari benda asing dan melawan penyakit atau sebagai antibodi. Leukosit dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa dan berusia sekitar 12 hari. Berdasarkan granula plasma, leukosit terdiri dari 1. Leukosit granulosit, yaitu leukosit yang plasmanya bergranula, yaitu neutrofil, kemudian eosinofil, dan basofil. Yang kedua, leukosit agranulosit, yaitu leukosit yang plasmanya tidak bergranula, yaitu monosit, limfosit B, limfosit T. Bisa kita lihat perbedaannya pada gambar berikut. Tempat pembentukannya, yaitu neoklofit di jaringan limfa, eosinofil di sumsum tulang belakang, basio sumsum tulang, monosit sumsum tulang, dan simfolit yaitu di sumsum tulang atau menetap. Pergerakan atau peningkatan aktivitas, neutrofil, sinyal kimiawi dari daerah terinfeksi dan fagositosis. Kemudian eosinofil, alergi, inflamasi, leukemia, fase penyembuhan infeksi. Basofil, alergi, inflamasi, menghasilkan histamin atau melawan alergen, dan heparin yang mencegah pembukaan darah. Kemudian monosit, yaitu fagositosis makro atau makrofag di jaringan. Kemudian limfa B, pembentukan antibodi mediated immunity. Kemudian trombosit. Trombosit atau kempingan darah adalah sel darah yang terbentuk kepingan tidak berinti berukuran 2-3 mikrometer. Kemudian fungsi trombosit adalah sebagai sel yang berperan dalam proses pembekuan darah. Trombosit terbentuk dari megakariosit yang berasal dari sumsum tulang yang kemudian masuk ke kapiler selama 5-9 hari. Trombosit yang sudah tua kemudian akan difagositosis oleh makrofag jaringan limfa. Ini adalah mekanisme pembentukan darah. Mekanisme pembentukan darah dari terjadinya luka atau trombosit pecah mengeluarkan
darah keluar menjadi kepingan darah atau trombosit, menghasilkan enzim trombokinase, kemudian bersama ion kalsium dan vitamin K, mengubah protrobin menjadi trombin. Kemudian memengaruhi fibroneogen membentuk benang-benang fibrin. Kemudian membendung darah dan membeku, menutup luka. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi oleh pemateri pertama. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada Saudari Nafira Rahmawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan penggolongan darah. Penggolongan darah dapat didasarkan oleh 1. Golongan darah sistem ABO ditemukan oleh KRL Landsteiner dipengaruhi faktor antigen, agglutinogen, dan antibodi agglutinin darah. 2. Golongan darah sistem resus dipengaruhi faktor antigen protein resus. Cara penentuan golongan darah. 1. Jika darah seseorang yang ditetesi serum agglutinin AA terjadi agglutinasi, golongan darah adalah golongan darah A atau AB. B. Tidak terjadi agglutinasi, golongan darah adalah golongan darah B atau darah O. 2. Jika darah seseorang yang ditetesi serum agglutinin B, maka terjadi agglutinasi, golongan darah adalah B atau AB. Yang kedua, tidak terjadi agglutinasi, golongan darah adalah A atau O. Transfusi darah. Proses penyaluran darah dari seseorang ke orang lain. Transfusi darah umumnya akan berlangsung dalam waktu 4 jam atau lebih cepat. Transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan berupa pemberian darah atau komponen darah ke pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan atau pemulihan kesehatan. Transfusi darah dapat dilakukan dengan lancar apabila golongan darah cocok. Donor adalah orang yang menyumbangkan darahnya ke resipien. Resipien adalah orang yang penerima darah dari donor. Donor universal adalah golongan darah O karena dapat memberikan darahnya ke seluruh golongan darah. Resipien universal adalah golongan darah AB karena dapat menerima darah dari seluruh golongan darah. Jantung. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jantung terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Sebagai alat transportasi dalam tubuh, darah bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh sekaligus mengangkut zat-zat sisa. Struktur dinding jantung. Pada gambar di atas yaitu yang pertama, epikardium adalah lapisan terluar perikardium. 2. Miokardium tersusun atas otot jantung yang bertanggung jawab atas gerak jantung. Yang ketiga, endokardium adalah lapisan tipis bagian dalam jantung yang berhubungan langsung dengan darah.
Jantung dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia. Perikardium berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesekan ketika berdetak. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bili atau ventrikel. Pada gambar di atas, yaitu yang pertama serambi kanan atau atrium dexter, penerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan ventricle dexter memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. 3. Serambi kiri atrium sinister, penerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. 4. Bilik kiri ventricle sinister, memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Dinding bilik lebih tebal daripada dinding atrium karena bertugas memompa darah. Dinding bilik kiri adalah dinding jantung paling tebal karena memompa darah ke seluruh tubuh. Ruang jantung dibatasi oleh sekat-sekat yang terdiri dari yang pertama septum atriorum memisahkan ruang antar atrium. Pada saat dalam kandungan, sekat ini belum menutup dan disebut foramen oval. 2. Septum interventricularis memisahkan ruang antar ventricle. 3. Septum atrioventricularis memisahkan ruang antara atrium dan ventricle. Pada gambar di atas adalah katup jantung, berfungsi untuk menjaga agar darah tidak bercampur dan tidak kembali lagi ke ruang sebelumnya. Katup jantung terdiri dari 1. Katup atrioventricular tricuspid. Katup ini terdiri dari 3 daun katup dan berada di antara serambi dan bilik kanan. Yang kedua, katup semilunar pulmonal. Katup ini terbuka bila bilik kanan berkontraksi dan berlanjut ke arteri pulmonalis. 3. Katup atrioventricular bicuspid. Katup ini terdiri dari 2 daun katup dan berada di antara serambi dan bilik kiri. 4. Katup semilunar aorta. Katup ini terbuka bila bilik kiri berkontraksi dan berlanjut ke aorta. Gambar yang pertama menjelaskan yaitu vena cava superior mengalir darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas ke serambi kanan. Gambar yang kedua menjelaskan vena cava inferior mengalir darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah ke serambi kanan. Gambar yang ketiga menjelaskan arteri pulmonalis kanan mengalir darah kaya karbon dioksida dari bilik kanan ke paru-paru kanan. Gambar yang keempat, arteri pulmonalis kiri mengalir darah kaya karbon dioksida dari bilik kanan ke paru-paru kiri. Gambar yang kelima menjelaskan vena pulmonalis kanan mengalir darah
kayak oksigen dari paru-paru kanan ke serambi kiri. Gambar yang ke-6, vena pulmonalis kiri mengalir darah kayak oksigen dari paru-paru ke paru-paru yaitu arteri terbesar. Mengalir darah kayak oksigen dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui 3 percabangan, yaitu menjelaskan arteri brachiocephalus bercabang 2 menjadi karotid dexter dan subclavian dexter mengarah ke tangan kanan, kepala, dan leher. Yang gambar ke-7b, arteri karotid sinister mengarah ke kepala dan leher. Ke-7c menjelaskan arteri subclavian sinister mengarah ke tangan kiri, dada, dan bahu. Denyut jantung menghasilkan denyut pembuluh darah dan tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya hidrostatik yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah yang menyebabkan darah dapat mengalir. Tekanan darah terbagi menjadi 2, yaitu 1 tekanan sistolik terjadi ketika jantung berkontraksi memompa darah. Tekanan sistolik normal adalah 120 mm air raksa. Terus yang kedua, tekanan diastolik terjadi ketika jantung berelaksasi menerima darah. Tekanan diastolik normal adalah 80 mm air raksa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang diberikan oleh pemateri kedua. Selanjutnya, materi akan saya sampaikan, yaitu mengenai pembuluh darah. Apa sih yang disebut pembuluh darah? Pembuluh darah yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke berbagai tempat di tubuh dan kembali ke jantung. Macam-macam pembuluh darah. Yang pertama ada arteri, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah keluar dari jantung. Arteri terbesar disebut dengan aorta. Yang kedua ada vena atau balik, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah menuju jantung. Vena terbesar disebut dengan vena cava. Yang ketiga ada kapiler, yaitu pembuluh darah tipis dan berpori yang berfungsi untuk difusi zat-zat yang akan diangkut oleh darah. Yang terakhir, yaitu yang keempat, ada arteri yang terhubung dengan kapiler disebut arteriol, dan vena yang terhubung dengan kapiler disebut oleh venula. Selanjutnya ada struktur dinding pembuluh arteri. Yang pertama ada lumen. Lumen yaitu saluran dalam pembuluh tubuh, seperti ruangan kecil di bagian tengah pembuluh nadi atau arteri khususnya. Kemudian ada tunika intima, yaitu lapisan tengah dari arteri, utamanya terdiri dari sel-sel otot polos sirkular. Yang selanjutnya yaitu tunika media, tunika intima yaitu lapisan pembuluh darah di bagian tengah, sedangkan tunika media yaitu lapisan tengah arteri, utamanya terdiri dari sel-sel otot polos sirkular. Ya, selanjutnya yaitu tunika eksterna, yaitu tunika yang berada di bagian luar, dan
ada arterial atau cabang kecil dari arteri. Selanjutnya yaitu struktur dinding pembuluh vena, yaitu ada katup, kemudian lumen, tunika intima, tunika media, kemudian tunika externa, dan venula. Dan yang disebut venula yaitu kumpulan pembuluh kapiler yang bersatu. Selanjutnya, struktur dinding pembuluh kapiler. Bagian-bagian pembuluh darah, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, ada tunika intima, yaitu jaringan endotelium. Yang kedua, tunika media adalah jaringan otot polos pada vena. Tunika media lebih tipis dan pada kapiler tidak ditemukan. Yang ketiga, ada tunika externa atau adventitia, yaitu jaringan ikat yang kuat dan elastis. Dan yang terakhir ada lamina basalis, yaitu pelindung kapiler. Perbedaan pembuluh arteri dan vena. Yang pertama, karakteristik pembuluh nadi, tempatnya agak ke dalam tersembunyi, sedangkan pembuluh balik dekat permukaan tubuh tampak kebiru-biruan. Untuk selanjutnya, karakteristik dinding pembuluhnya untuk pembuluh nadi tebal, kuat, elastis, sedangkan pembuluh balik yaitu tipis dan tidak elastis. Karakteristik yang selanjutnya yaitu aliran darah. Pembuluh nadi dari jantung, sedangkan pembuluh balik itu menuju jantung. Untuk denyut, pembuluh nadi terasa, sedangkan pembuluh balik tidak terasa. Katup, untuk pembuluh nadi hanya di satu tempat dekat jantung, sedangkan pembuluh balik di sepanjang pembuluh. Karakteristik yang terakhir ada jika terluka. Pembuluh nadi, darah akan memancar keluar, sedangkan pembuluh balik, darah tidak memancar, hanya menetes. Selanjutnya, sistem peredaran darah manusia. Untuk sifat peredaran darah manusia, yang pertama yaitu tertutup, karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Yang kedua yaitu ganda, karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Selanjutnya ada peredaran darah pulmonalis atau kecil, adalah peredaran darah jantung ke paru-paru, lalu ke jantung kembali. Sedangkan peredaran darah sistemik atau besar adalah peredaran darah jantung ke seluruh tubuh, lalu jantung kembali, lalu ke jantung kembali. Ini ada organ peredaran darah manusia. Bisa dilihat ada kapiler, paru-paru, kemudian ada peredaran darah kecil yang berada di atas, serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Kemudian ke kapiler. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri terakhir atau pemateri keempat, yaitu Saudari Ira Rizwana. Kepada Saudari Ira, saya persilahkan untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan. Sistem limfa. Sistem limfa adalah sistem tubuh yang berperan dalam imunitas tubuh. Sistem limfa terdiri dari cairan limfa atau getah bening, pembuluh limfa, dan organ limfa. Fungsi sistem limfa. 1. Sebagai pertahanan tubuh. 2. Tempat pematangan leukosit. 3. Mengabsorpsi lemak dan vitamin dalam pembuluh kil, lalu mengangkutnya ke darah. 4. Mengalir cairan interstital ke ruang antar sel, lalu mengembalikan kelebihannya ke darah. Cairan interstitial adalah cairan dari plasma darah yang merembes keluar dari kapiler darah atau cairan limfa yang mengisi ruang antar sel. Pembuluh limfa adalah saluran di mana cairan limfa mengalir. Aliran cairan limfa dipengaruhi oleh gerak otot-otot
otot polos, dan otot lurik. Pembuluh limfa dimulai dari kapiler limfa, lalu membentuk pembuluh limfa yang lebih besar dan berkumpul di pembuluh limfa dada. Pembagian pembuluh limfa. 1. Pembuluh limfa kanan terdiri atas kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan kanan. Pembuluh ini bermuara di vena subclavian dexter. 2. Pembuluh limfa kiri atau dada terdiri atas kepala, leher, dada, lengan kiri, dan daerah setelah rusuk. Pembuluh ini bermuara di vena subclavian sinister. Selanjutnya, di sini ada gambar organ limfa yang terdiri dari tonsil, nodus limfa, tinus, limfa, sumsum tulang, dan pembuluh limfa. Organ-organ limfa terdiri dari 1. Organ limfa primer terdiri dari sumsum tulang menghasilkan limfosit. Apabila limfosit menetap di sumsum tulang, maka limfosit berkembang menjadi limfosit B. Timus, tempat pemandang limfosit dari sumsum tulang, limfosit akan berkembang menjadi limfosit T. 2. Organ limfa sekunder terdiri dari nodus limfa, titik di sepanjang pembuluh limfa yang mengandung limfosit dan makrofag fungsinya sebagai penghancur benda asing. Limfa atau spil fungsinya membuang antigen dalam darah dan menghancurkan eritrosit yang sudah tua. Selanjutnya, tonsil. Tonsil fungsinya memerangi infeksi pada saluran pernafasan atas dan faring. Gangguan pada sistem sirkulasi. Gangguan pada sistem sirkulasi antara lain gangguan pada darah. 1. Anemia. Anemia kekurangan eritrosit karena pendarahan atau lambatnya produk eritrosit. 2. Anemia sickle atau sickle cell. Anemia karena eritrosit mengandung hemoglobin 5 abnormal dan berbentuk buluh sabit. 3. Thalassemia. Anemia karena faktor hereditas. 4. Hemofilia. Darah sukar membentuk karena faktor hereditas. Karena mengalami defisiensi faktor 8 antihemofilia. 5. Leukemia. Kanker darah di mana leukosit bertambah banyak secara tidak terkendali. Gangguan pada pembuluh darah. 1. Abrasi, inflamasi pembuluh darah yang menyisakan luka dan plak. 2. Embolus, tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. 3. Trombus, tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. 4. Varises, pelebaran pembuluh darah vena biasanya terletak di tubuh bagian bawah. 5. Ambien atau hemoroid, varises di daerah anus. Gangguan pada jantung. 1. Gagal jantung akibat pecahnya pembuluh kapiler yang akan menuju jantung. 2. Angina pectoris akibat arteriosklerosis pada arteri koronaria. 3. Jantung koroner akibat aterosklerosis pada arteri koronaria. 4. Hipertensi, tekanan darah lebih dari 150 atau 100 mm air raksa dapat menyebabkan pembuluh darah pecah. Hemotensi, hipotensi, tekanan darah 70 atau 80 mm air raksa
dan dapat menyebabkan tubuh mudah lemas. 6. Takikardia, denyut jantung melebihi normal. 7. Bradikardia, denyut jantung kurang dari normal. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, atas pemaparan materi oleh pemateri terakhir, yaitu Ira Rizwana, kepada Saudari Ira, saya ucapkan terima kasih. Saya kira pemaparan materi oleh kelompok kami sudah selesai, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.